Dari Shandi, Karwe kenapa berani masuk pas awal-awal di saat belum ada kejelasan CA dari perusahaan? Karena kalau udah keluar jelas, biasa tuh udah terlambat, bro. Jadi kalau gue tuh biasa tuh analisanya dari awal-awal. Yang penting gue liat ownernya. Awal-awal gue lihat ini tuh sebenarnya nggak jelek. Termasuk kalau gue tanya orang-orang sekuritas yang lain pun ya, analis-analis. Awal-awal tuh mereka bilang ini saham ini potensi. Jadi awal-awal tuh semua bilang potensi. Termasuk gua, termasuk yang lain tuh potensi. Jadi awal-awal kita beli gitu ya. Gua waktu itu beli juga di harga 300 perak, bro. Nggak nyangka ownernya jualan. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang bikin, makanya gue selalu bilang ya, yang bikin saham itu hancur itu sebenarnya ownernya. Gitu loh. Padahal gue ada ngomong nih sama satu analis gede juga duitnya mungkin triliunan kali ya. Dia juga bilang, ini harusnya Karwe itu potensinya bisa triliunan. Sayangnya ownernya nggak ngerti saham. Ownernya malah tergiur uang kecil. Gitu loh. Ya, jadi salahnya bukan di kita. Kita sebagai investor kan cuman bisa menganalisa, ini menurut saya bagus nih kita beli. Totonya ownernya jualan terus ownernya bingung, dia nggak ngerti masukin aset, gimana ini ya hancur. Ya, yang seperti itu. Seinget gue ini kalau misalnya gue nggak salah ya, soalnya udah lama banget kan. Yes. Kalau nggak salah tuh dia jual sahamnya tuh sama kayak harga dia tuh beli. Yes. Karwe-nya gitu. Betul. Dia 50 dulu M kalau nggak salah ya. Yes, dulu dia beli 30-an M. Oh, 30-an. Dia jual di 6.000 7.000 itu 30-an M. Oh, 30-an. Yes. 30-an. Itu kalau nggak salah, tapi dia ada jual sedikit lagi kayak di bawah gitu loh, ada jual gitu. Nah, itu yang bikin sahamnya hancur sih. Terus misalnya orang bilang nih, hancur karena gue jualan gitu. Karena kok Andri jualan? Enggak, bro. Gue jualan itu, saham itu kan sempat naik ke 6.000 7.000 kan. Udah gitu dia koreksi berjilid. Awal-awal itu gara-gara ada trader-trader di MG itu jualan. Nah, gue jual tuh di sekitar harga 3.300. Gue udah jual tuh, gue udah jual bersih, udah nol. Pas gue udah jual, saham itu sempat turun tuh ke 2.500, udah gitu dia naik lagi. Dia naik lagi, bro, ke 6.000 ke 7.000. Jadi bukan karena gue, kalau gue yang jualan harusnya gue yang bikin rontok. Nah, dia enggak, dia udah naik lagi ke 6.000. Nah, naik kedua itu ownernya yang jualan. Owner yang jualan. Jadi yang bikin turun bukan gue. Karena pas gue jualan saham itu naik lagi gitu.